Hidup dan mati dalam perspektif Kristus. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai dengan 24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nas ini memberikan wawasan tentang perspektif Paulus mengenai hidup dan mati. Di tengah ancaman hukuman mati, Paulus tidak gentar. Sebaliknya ia merenungkan makna hidup dan mati dalam terang hubungannya dengan Kristus. Bagian ini mengajarkan kita untuk tidak takut mati, tetapi melihat hidup dan mati sebagai kesempatan untuk memuliakan Kristus. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Yang pertama-tama, Paulus menyatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tentu ini bukan hanya sebuah slogan, tapi inti dari pandangan hidupnya. Bagi Paulus, hidup berarti menjadikan Kristus sebagai pusat dari segala hal, memuliakan Kristus melalui pikiran, perkataan, dan tindakan. Sementara itu mati bukanlah akhir yang menakutkan, melainkan keuntungan karena berarti bersatu sepenuhnya dengan Kristus. Paulus mengajarkan kita bahwa fokus hidup kita seharusnya bukan pada diri sendiri, melainkan pada Kristus. Selanjutnya Paulus merenungkan pilihan untuk tetap hidup. Ia melihatnya sebagai kesempatan untuk bekerja memberi buah, yaitu melayani Kristus dan menghasilkan buah rohani melalui pemberitaan Injil dan menguatkan jemaat. Dengan demikian Paulus menunjukkan bahwa hidup di dunia ini bukanlah sia-sia. Kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain dan memajukan kerajaan Allah selama kita masih diberikan kesempatan. Namun Paulus juga merasakan pergulatan batin tentunya. Ia merindukan kebersamaan dengan Kristus, tetapi juga menyadari tanggung jawabnya terhadap jemaat. Di satu sisi, ia ingin pergi dan bersama-sama dengan Kristus. Tetapi di sisi lain, ia merasa perlu untuk tetap hidup dan melayani. Pergulatan ini menunjukkan bahwa Paulus adalah manusia biasa yang juga memiliki kerinduan pribadi. Tapi ia tetap mengutamakan kehendak Tuhan dan kebutuhan jemaat. Akhirnya, Paulus memutuskan bahwa lebih perlu baginya untuk tetap hidup demi kepentingan jemaat. Meskipun ia merindukan kebersamaan dengan Kristus, ia mengesampingkan keinginannya sendiri demi melayani dan menguatkan iman jemaat. Paulus menunjukkan teladan kepemimpinan yang melayani dan berkorban. Refleksi bagi kita semua, apakah hidup saya berpusat pada Kristus? Apakah saya melihat hidup sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan dan menghasilkan buah rohani? Bagaimana saya dapat mengutamakan kehendak Tuhan dan kebutuhan orang lain di atas keinginan pribadi saya? Marilah kita belajar dari Paulus untuk memandang hidup dan mati dalam perspektif Kristus. Jadikanlah Kristus sebagai pusat hidup kita dan gunakanlah setiap kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami untuk hidup seperti Paulus, menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kami. Berikan kami kerinduan untuk melayani-Mu dan menghasilkan buah rohani. Mampukan kami untuk mengutamakan kehendak-Mu dan kebutuhan sesama di atas keinginan pribadi kami, baik dalam hidup maupun ketika menghadapi kematian. Amin.